أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتاب كريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang banyak sekali memberikan kepada kita limpahan karunia dan nikmat. Dan tak lupa kita bersalawat untuk Rasulullah, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang kedudukan sunnah di dalam Islam. Namun sebelum kita membahas tentang kedudukan sunnah, barangkali bapak-bapak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya, apa itu sunnah, Pak? Sunnah itu apa, Pak? Perkataan, perbuatan dan Nabi. Masya Allah, alhamdulillah. Sunnah, ya, bisa kita maknai dari dua sisi. Sisi yang pertama yaitu makna secara umum, dan yang kedua yaitu makna secara khusus. Di mana sunnah secara umum artinya ta'alimur Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebut dengan sunnah. Adapun maknanya secara khusus, maka disesuaikan dengan disiplin ilmu masing-masing. Karena di dalam Islam itu ada ilmu-ilmu, ya, ada ilmu hadis, ada ilmu fikih, ada ilmu usul fikih, ada ilmu tauhid, akidah. Secara ilmu fikih yang sering kali kita mendengar di masyarakat bahwa sunnah itu artinya kalau dilaksanakan dapat pahala, dan kalau tidak dilakukan maka tidak berdosa. Walaupun memang definisi ini pun banyak dikritik oleh para ulama, karena yang mendefinisikan ini adalah Al-Imam Al-Juwaini dalam kitab beliau Al-Waraqat. Adapun dari sisi ilmu hadis, yaitu yang disebutkan oleh Bapak tadi, bahwa sunnah adalah kullu ma ukhidha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyah. Sunnah adalah setiap yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa sabda atau perbuatan atau persetujuan atau khuluq, ya, akhlak atau berupa fisik dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu disebut sunnah. Berarti di dalam hal ini Bapak, ya, sunnah itu sama dengan hadis. Sunnah itu sama dengan hadis. Adapun yang menurut ilmu usul fiqih hampir mirip dengan ilmu fikih, wa ma tuliba fi'luhu talaban ghairu jazim, yaitu suatu perbuatan yang diminta untuk dilakukan namun dengan tanpa dikuatkan, tidak seperti halnya yang wajib. Sementara menurut ilmu akidah, sunnah itu adalah ma yuqabilul bid'ah, yaitu kebalikan daripada bid'ah. Itulah sunnah. Makanya di sana ada sunnah, ada bid'ah, ada ahli sunnah, ada ahli bid'ah. Makanya sunnah itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian didefinisikan secara khusus sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Nah, sekarang yang sedang kita bahas ini sunnah menurut apa? Tentu yang saya maksud adalah sunnah secara umum, yang itu merupakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sunnah menurut penafsiran ahli hadis. Demikian pula sunnah menurut penafsiran ahli akidah.
Sebut saja hadis. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, agama kita berdasarkan kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang disebut dengan sunnah. Semua kita yakin bahwa agama kita berdasarkan kepada dua perkara ini, Al-Qur'an dan hadis. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Allah seringkali berfirman, "Athi'ullaha wa athi'ur rasul." Taati Allah, taati Rasul.